Mau tidur, ambil air wudu dan baca. Maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Kalau yang saya tahu adalah membaca dalam sehari. Siapa yang membaca surah 30 ayat kata Nabi SAW. Kata Nabi ada 30 ayat dalam Quran. Kalau kau baca maka selamat dari azab kubur. Hadis sahih. Jadi kalau ada orang baca itu baik. Isfa'illah, ya suka nyafaati wong iku. Mung karena akhir mire ora usah oke ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan berjumpa lagi dengan saluran Antoro Saif ini. Kali ini kami akan mengangkat fadilah dari sebuah surat di dalam Al-Quran. Ada satu surah di dalam Al-Quran yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada di dalam hati setiap umatnya. Surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, surat Al-Mulk atau surat Tabarok, surat yang ke-67 di dalam mushaf Al-Quran. Surat Al-Mulk ini tersusun dari 30 ayat, 330 kata, dan 1313 huruf. Merupakan surat yang ke-77 atau surat yang terakhir kali diturunkan di Makkah sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah sangat menginginkan surah ini berada di setiap hati umatnya? Tidak lain karena surah ini akan menjadikan penghalang dari siksa kubur. Kita ketahui siksa kubur teramat pedih dan berlangsung sampai dengan hari kiamat kelak. Sedangkan hari kiamat, kapan waktunya tiba, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Berbicara mengenai surat Al-Mulk, ada 3 hadis yang meriwayatkan fadilah surat ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdurrahman Al-Ansori. Di antara amalan sebelum Nabi tidur, Nabi selalu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Kedua, hadis riwayat Abu Dawud bahwa ada 30 ayat yang sekiranya kita baca dan berkawan dengan surah itu, maka surah itu akan menjadi kawan dan memberi syafaat di akhirat kelak. Itulah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa surat Al-Mulk adalah sebagai penghalang dari azab kubur. Terdapat sebuah kisah. Pada suatu waktu, ada sahabat yang mendirikan tenda di sebuah lapang yang tidak diketahuinya bahwa tanah lapang tersebut adalah sebuah kuburan. Pada malam harinya, sahabat itu mendengar ada seorang membaca surat Al-Mulk dari dalam tanah di bawahnya. Dan pada kesempatan lain, sahabat tersebut menjumpai Rasulullah dan menanyakan perihal tersebut. Rasulullah menjawab, ia adalah surat Al-Mani'ah atau penghalang dan surat Al-Munjiyah atau penyelamat yang menyelamatkannya dari azab kubur. Ada berbagai pendapat untuk mengamalkan surah Al-Mulk ini. Banyak yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Ada pula pendapat yang menganjurkan untuk membaca setiap saat yang tidak terikat waktu pada setiap hari. Dan ada pendapat yang menganjurkan untuk menghafalkan surat Al-Mulk ini. Berikut dapat disimak penjelasan amalan surat Al-Mulk dari guru-guru kita, ustadz dan kiai kita. Saya semalam menerima kiriman SMS, seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan di antara kekuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jamaah yang ada di saat itu sangat terasa harumannya kuburan itu. Harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa.
Sampai orang pada pandangannya kepada yang lain, barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, mengalir dari bawah keluar. Sampai ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburan. Sampai dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang nurun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sampai saya dan tanah saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya. Pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tanah dengan sabun, tapi masih terasa tanah saya harumnya luar biasa, sampai tidak bisa kehilangan. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu, dan inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ, seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa, sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu, dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget, saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir, tolong sampaikan pesan ini, jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Bagaimana keutamaan surah Al-Mulk bagi orang yang membacanya atau menghafalnya? Tentu saja ada, tapi bukan sebelum tidur ya. Kalau yang saya tahu adalah membaca dalam sehari. Siapa yang membaca surah 30 ayat, kata Nabi SAW, siapapun yang membacanya pada harinya itu, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Kalau dia menghafal, ya lebih bagus lagi, setiap hari. Nah, caranya bisa antum baca sekalian 30 ayat itu surah Al-Mulk, atau dibaca dalam sholat, dicicil, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, beberapa ayat kan 30 ayat, bisa dibaca 5 ayat, insya Allah dalam beberapa sholat qabliyah selesai. Ya, saya sendiri sering mengamalkan itu gitu. Jadi itu sangat hal yang sangat baik, menyelamatkan dari fitnah kubur, dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Tabarakalladzi tabarak, juz 29, surat yang pertama. Tabarak Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 ayat. Kata Nabi, ada 30 ayat dalam Quran, kalau kau baca maka selamat dari azab kubur. Hadis sahih. Jadi kalau ada orang baca itu baik. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan.
Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Ya, tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan ini. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena ngir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya Mungkar Nakir dimaki-maki. Mungkar Nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jaman karena masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamuwah. Buantan-buantan. Dari Mungkar Nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Lan ora wani rasa siksa. Wah, bingung Mungkar Nakir piye iki? Ndelok bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Iku Tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten iki, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhu muawidatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwi sebagai kalamu ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mungkar Nakir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, Mungkar Nakir rawani ngomong. Akhirnya matur pangeran, Gusti caniki ora sopan jare. Makhluke jenengan setunggal ora sopan. Mong kula karuan kalamu ka ape ditutuki. Iya Mungkar Nakir kowe wani mbek kalam. Muti angin nakal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Quranku. Bos poe bantah-bantahan terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, ya kowe nyafaati wong iku. Mungkar Nakir mire ora usah kowe ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita semua dimudahkan untuk memadamkan surat Al-Mulk ini sehingga terhindar dari azab kubur. Amin amin ya rabbal alamin.